Nuwun sedulur semua. Selamat berjumpa kembali dengan Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat semua. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, terima kasih atas dukungannya kepada channel Tubagus Purnama ini. Agar terus berkembang, dukungan panjenengan yang berupa like, subscribe, dan komen sangat berarti bagi kami agar dapat mengembangkan channel ini dengan lebih semangat lagi. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bumi yang sedang tidak baik-baik saja. Kenapa bisa begitu? Kita sudah tahu banyak ramalan tentang Jongko, Joyoboyo, tentang Sabdo Palon nepati janji, dan banyak lagi bahwa bencana di mana-mana. Nah, ini sebetulnya bumi sedang merehabilitasi dirinya sendiri. Bumi sedang membenahi dirinya sendiri agar bisa selaras lagi dan bisa ditempati kita dengan nyaman kembali. Jadi kalau orang spiritual memandang ini bukan bencana, tapi ini wujud bumi menyehatkan dirinya sendiri, menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, ditandai dengan apa? Munculnya zat beracun, munculnya asam. Jadi sebetulnya bumi ini sedang mengeluarkan zat-zat asam, zat-zat beracun seperti seperti belerang yang keluar dari dalam bumi. Baik mungkin nanti ditambahi melalui gunung api. Nah, lalu apa saja yang harus kita hadapi ketika bumi mengeluarkan racun dan zat-zat asamnya untuk membenahi diri sendiri? Nah, sebelum kita menginjak apa saja yang akan kita lakukan, yang pertama, yang akan terpengaruhi apa? Yang akan terpengaruhi adalah emosional, nafsu amarah jiwa-jiwa yang ada di atasnya. Baik itu bukan hanya manusia saja, tapi binatang juga mengalami, tumbuhan juga mengalami. Nah, mungkin kita merasakan kalau di jalan itu rasanya emosi sekali. Sedikit-sedikit kita ingin marah. Di kantor, dimanapun, kita tuh selalu gelisah tapi tidak tahu yang kita gelisahkan. Kita bingung tapi tidak tahu yang kita bingungkan. Nah, ini untuk pengaruh langsung yang dirasakan oleh manusia maupun makhluk di atasnya. Sehingga kita melihat sendiri sekarang ini banyak orang emosi, banyak orang yang sedikit marah, banyak orang yang kebingungan, banyak orang yang depresi. Dan semakin ke depan akan semakin banyak karena prediksinya bumi ini akan membenahi, menyembuhkan dirinya sendiri sampai 2025. Nah, maka tidak heran kalau ke depan itu suasana gejolak politik, suasana gejolak hati, gejolak emosi akan semakin tinggi. Nah, inilah yang utama mempengaruhi kebingungan, depresi, emosi tinggi. Ini akan mempengaruhi sekali. Maka dari itu, salah satu antisipasi untuk menghadapi alam yang sedang berbenah adalah
manekung. Jadi sedulur semua, saya harapkan untuk semakin sering manekung, semakin sering koreksi diri, semakin tumbuhkan kesabaran. Dengan manekung, dengan koreksi diri, maka saya jamin akan selamat untuk melalui alam yang sedang garu lumaku tadi. Karena hanya itu satu-satunya jalan. Kemudian, yang kedua, bagi teman-teman yang sering melakukan penyerapan energi dari alam, misalnya seperti teman-teman pencak silat, kalau melakukan latihan pencak silat dengan ekstra tenaga, pasti akan menyedot energi dari alam. Itu mohon dihentikan dulu. Karena bukannya energi yang baik, positif yang terserap, tapi malah energi negatif yang akan terserap. Karena racun sedang dikeluarkan oleh bumi. Jadi untuk biasa yang menyerap energi dari alam, dihentikan dulu. Jadi ada dua antisipasinya, yaitu kita manekung, kita berbenah diri, bangunkan jiwa yang ada dalam diri, tumbuhkan kesabaran, semakin dekatkan diri dengan suksma sejati kita atau Tuhan yang ada di dalam hati kita. Kemudian jangan lakukan untuk penyerapan energi dulu, karena secara kita tidak menyadari ketika kita latihan, ketika kita mengeluarkan ekstra energi untuk olahraga, untuk kegiatan, itu secara tidak langsung kita juga akan menyerap energi dari alam. Maka dari itu, yang pasti akan terjadi nantinya adalah kerusakan dari paru-paru dan jantung. Karena yang ada adalah zat beracun yang keluar dari alam. Jadi jangan kaget nanti kalau ada banyak yang sakit jantung, sakit paru-paru. Karena memang alamnya sedang berbenah. Maka dari itu saya sarankan untuk berhenti dulu. Yang berlatih tenaga dalam, yang berlatih pencak silat, kita lebih berlatih ke spiritual dulu. Penenangan pribadi, pencarian jati diri, untuk koreksi diri sejauh mana sekarang sudah melangkah, seperti apa ke depannya. Karena jangan salah, kalau kita inginnya sehat, inginnya bugar dengan latihan dan olahraga, tapi yang kita dapatkan malah penyakit. Jadi tidak heran, monggo silahkan diamati, ke depan akan semakin banyak orang sakit paru-paru, orang sakit TBC, orang sakit jantung, depresi yang tinggi, emosional tinggi, orang kalap, tidak bisa mengontrol pikiran dan emosinya. Nah, ini yang akan dialami. Maka dari itu saya sarankan ke teman-teman semua, tolong dijaga emosinya dengan apa? Dengan manekung. Kita tenang di rumah, menenangkan diri, koreksi diri, tahan sebentar untuk melakukan kegiatan yang terlalu ekstra, mengeluarkan tenaga dan pikiran. Karena sekarang di jalan sungguh-sungguh berbahaya, di luar sungguh-sungguh berbahaya bagi yang tidak waspada. Jadi tolong diingat, kita melihat banyaknya kecelakaan di jalan,
terutama angkutan darat, bahkan di laut juga kemarin sudah ada kecelakaan. Pesawat juga ada walaupun di negeri orang lain ya, kereta api juga ada kecelakaan. Ini menandakan bahwa alam sedang berbenah, mengeluarkan racun dan zat asamnya, yang mungkin kalau panjenengan secara sudah peka mata batinnya atau rasanya, olah rasanya, maka kalau siang itu akan merasakan gatal-gatal di kulit. Walaupun mendung, tapi terasa seperti menyengat dan gatal. Nah, itu yang dirasakan oleh para spiritualis atau yang sering mengolah rasa. Jadi itu tanda-tanda kalau alam sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu yuk teman-teman semua, bangunkan jiwa panjenengan, buka wawasan, tetap keluarkan energi positif, pikiran yang positif, jauhkan dari pikiran-pikiran negatif, jauhkan dari kebencian, jauhkan dari amarah. Hanya itu satu-satunya jalan buat panjenengan selamat. Terima kasih. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.